Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninjunita dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang silogisme majemuk. Silogisme majemuk ini merupakan suatu penyimpulan berdasarkan hubungan dua pernyataan yang salah satu di antaranya merupakan pernyataan atas hubungan dua bagian sebagai premis mayor yang dapat mewujudkan pernyataan lain sebagai kesimpulannya. Dan silogisme majemuk ini terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama silogisme hipotesis, yang kedua silogisme disjungtif. Yang pertama, silogisme hipotesis adalah merupakan suatu penarikan kesimpulan berdasarkan perbandingan antara proposisi yang mempunyai hubungan dua bagian dengan pernyataan yang menegaskan atau mengingkari salah satu bagiannya, yang mewujudkan pernyataan lain sebagai kesimpulannya. Dan silogisme ini terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu yang pertama silogisme ekuivalen, yang kedua silogisme kondisional, dan yang ketiga bentuk khusus silogisme. Yang pertama, silogisme ekuivalen merupakan suatu perbandingan antara proposisi yang mempunyai hubungan kesetaraan dua bagian yang penegasan atau pengingkaran salah satunya yang mewujudkan proposisi lain sebagai kesimpulannya. Silogisme ini terbagi menjadi dua, yaitu modus ponendo ponen adalah suatu penyimpulan dengan cara mengakui salah satu bagian dari proposisi ekuivalen sebagai premis mayor. Maka kesimpulannya adalah menetapkan bagian yang lain. Contohnya, jika mahasiswa telah mencapai 150 SKS dan IP sama atau lebih besar dari 2, maka dinyatakan lulus sarjana. Mahasiswa A telah mencapai 150 SKS dan IP lebih dari 2, maka A dinyatakan lulus sarjana. B. Modus tollendo tollen adalah merupakan penyimpulan dengan cara mengingkari salah satu bagian proposisi ekuivalen sebagai premis mayor, maka kesimpulannya adalah mengingkari bagian yang lainnya. Contohnya, jika angin laut menuju ke daratan, maka air laut menjadi pasang. Angin laut tidak menuju ke daratan, maka kesimpulannya adalah air laut tidak pasang. Kedua, silogisme kondisional adalah suatu penyimpulan yang berbentuk perbandingan antara proposisi yang mempunyai hubungan persyaratan dua bagian dengan penegasan atau pengingkaran salah satu bagiannya, yang mewujudkan proposisi lain sebagai kesimpulannya. Bentuk silogisme penyimpulannya ini ada dua macam, yaitu silogisme modus ponendo ponen adalah penyimpulan dengan cara mengakui anteseden pada proposisi implikatif sebagai premis mayor, maka kesimpulannya adalah menetapkan konsekuen. Silogisme kondisional modus ponendo ponen tidak dapat dibalik dengan mengakui konsekuen akan mengakui juga anteseden. Hal ini berbentuk kontingensi. Contohnya, barang siapa malsu uang akan dituntut di muka hakim.
dan mahasiswa A terbukti malsu uang, maka mahasiswa A harus dituntut di muka hakim. B. Modus tollendo tollens adalah penyimpulan dengan cara mengingkari konsekuen dari proposisi implikatif sebagai premis mayor, maka kesimpulannya adalah mengingkari anteseden silogisme kondisional. Modus tollendo tollens tidak dapat dinyatakan mengingkari anteseden akan mengingkari konsekuen. Hal ini berbentuk kontingensi. Contohnya, P1. Jika hubungan antara manusia dengan masyarakatnya dapat selaras, serasi, dan seimbang, maka kebahagiaan manusia akan tercapai. Kebahagiaan manusia terbukti tidak tercapai, maka kesimpulannya hubungan antara manusia dengan masyarakatnya tidak selaras, serasi, dan seimbang. 3. Bentuk silogisme khusus. Silogisme hipotesis khusus merupakan penyimpulan berdasarkan perbandingan dua implikasi yang dalamnya terkandung adanya bagian sebagai pembanding yang dapat mewujudkan proposisi lain sebagai kesimpulannya. Contohnya, jika hujan lebat akan terjadi banjir yang deras. Jika terjadi banjir yang deras akan mengakibatkan banyak sawah dan ladang tergenang air. Maka kesimpulannya, jika hujan lebat akan mengakibatkan banyak sawah dan ladang tergenang air. Selanjutnya, bentuk silogisme disjungtif, yaitu merupakan bentuk penyimpulan ada 3 macam sesuai dengan adanya 3 macam proposisi disjungtif, yaitu silogisme eksklusif, silogisme inklusif, dan silogisme alternatif. 3 macam silogisme ini juga sering dinyatakan secara lengkap, yaitu yang pertama, silogisme eksklusif adalah salah satu silogisme disjungtif yang premis mayornya berbentuk pengatauan yang saling menyisikan antara kedua bagiannya. Silogisme ini hanya satu bentuk, yaitu modus ponendo tollens, dengan cara mengakui salah satu bagian disjungsi eksklusif sebagai premis mayor. Kesimpulannya mengingkari bagian yang lain. Contohnya, semua yang menjadi anggota kabinet pembangunan adalah kelahiran dari Jawa atau kelahiran dari Sumatera, dan ternyata sebagian anggota kabinet pembangunan adalah kelahiran dari Jawa. Maka kesimpulan sebagian anggota kabinet tersebut adalah bukan kelahiran Sumatera. B. Silogisme inklusif adalah salah satu silogisme disjungtif yang premis mayornya berbentuk pengetahuan yang dapat bersatu antara kedua bagiannya. Silogisme ini hanya satu bentuk, yaitu modus tollendo tollens, dengan cara mengingkari salah satu bagian disjungsi inklusif sebagai premis mayor. Kesimpulannya mengakui bagian yang lain. Contohnya, semua peserta tes yang diterima adalah mereka yang lulus bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, dan ternyata peserta tes tidak lulus bahasa Inggris diterima, maka berarti mereka lulus tes bahasa Indonesia.
C. Silogisme alternatif adalah suatu bentuk penyimpulan yang premis mayornya berbentuk pengetahuan yang tidak dapat bersatu dan tidak ada kemungkinan lain antara kedua bagiannya. Silogisme ini ada dua bentuk, yaitu modus ponendo tollens seperti silogisme eksklusif dan modus tollendo ponens seperti silogisme eksklusif. Contohnya, salah satu di antaranya sesuatu badan benda hanya sebagai badan benda hidup atau badan benda mati. Dan ternyata benda tersebut adalah badan benda hidup. Maka berarti benda tersebut bukanlah badan benda mati. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.